Dan ingat, disfungsi ereksi tidak hanya masalah bagi laki-laki, namun juga derita bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan menjadi tidak bisa menikmati hubungan seksual akibat ereksi yang tidak keras optimal. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan seorang pria untuk mencapai dan mempertahankan ereksi penis yang kelas optimal yang terjadi berulang kali atau persisten sehingga tidak dapat melakukan hubungan seksual yang memuaskan. Sebetulnya cukup banyak kasus disfungsi ereksi dan tentunya banyak sekali kasus yang tidak terungkap seperti gunung es. Karena disfungsi ereksi merupakan masalah yang memalukan dan sangat ditakuti oleh para laki-laki. Sehingga banyak dari mereka yang enggan untuk datang ke dokter dan memilih untuk mencari pengobatan sendiri. Akibatnya banyak masalah disfungsi ereksi yang tidak teratasi, bahkan dengan melakukan pengobatan sendiri menimbulkan sejumlah komplikasi. Dan ingat, disfungsi ereksi tidak hanya masalah bagi laki-laki, namun juga derita bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan menjadi tidak bisa menikmati hubungan seksual akibat ereksi yang tidak keras optimal. Disfungsi ereksi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Namun umumnya masyarakat mengira bahwa faktor psikis yang menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Misalnya stres atau adanya masalah atau mungkin cekcok dengan pasangan. Padahal disfungsi ereksi bisa menjadi pertanda adanya gangguan pada organ tubuh. Oleh karena itu penting sekali untuk melakukan pemeriksaan fisik karena disfungsi ereksi berkaitan dengan adanya gangguan pada pembuluh darah atau pada jantung atau adanya gangguan pada hormonal. Oleh karena itu, dokter akan melakukan pemeriksaan secara lengkap, baik itu fisik maupun psikisnya, dan perlu diingat ada sejumlah penyakit yang berisiko menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Contohnya diabetes, hipertensi, dan penyakit pada prostat. Dan semua orang laki-laki beresiko untuk mengalami disfungsi ereksi. Meskipun disfungsi ereksi lebih banyak dialami oleh mereka yang berusia lanjut, namun bagi laki-laki muda yang menjalani pola hidup yang tidak sehat akan beresiko mengalami disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi sebetulnya terjadi secara bertahap, namun bisa terjadi secara tiba-tiba kalau terjadi cedera pada tulang belakang, misalnya akibat kecelakaan yang mengganggu persarafan ke penis. Namun, kalau misalnya disfungsi ereksi disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, misalnya kegemukan atau obesitas, kemudian aktivitas fisik yang kurang, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, atau stres, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Apalagi kalau terjadi penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan pada prostat. Jangankan datang ke dokter untuk konsultasi. Banyak laki-laki atau para suami yang mengalami disfungsi ereksi tidak mau bercerita kepada istrinya atau pasangannya. Bahkan cenderung menyalahkan pasangannya sebagai penyebab terjadinya disfungsi ereksi. Mungkin alasannya adalah karena istrinya atau pasangannya kurang bisa mengimbanginya. Oleh karena itu, kenapa laki-laki sangat malu atau enggan datang ke dokter? Karena masalah disfungsi ereksi ini merupakan masalah harga diri, di mana hal yang ditakuti dan memalukan bagi laki-laki. Sehingga banyak dari mereka yang mencari pengobatan sendiri. Contohnya langsung membeli obat kuat. Padahal kalau disfungsi ereksinya disebabkan oleh gangguan libido, maka obat kuat tidak akan mampu mengatasi disfungsi ereksi. Karena gangguan libido disebabkan oleh penurunan hormon testosteron. Oleh karena itu, sangat penting bagi laki-laki atau para suami yang mengalami masalah ereksi untuk mau bercerita kepada istrinya
dan bersama istrinya sama-sama datang ke dokter untuk berkonsultasi sehingga dokter akan mencari tahu apa penyebabnya. Karena mungkin saja penyebabnya adanya penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting sekali untuk datang ke dokter dan jangan sekali-kali melakukan pengobatan sendiri. Karena pengobatan disfungsi ereksi tergantung dari penyebabnya. Dibutuhkan keterbukaan bagi suami untuk berbicara kepada istri mengenai masalah disfungsi ereksi yang dialaminya. Dan masalah disfungsi ereksi merupakan masalah yang umum karena alat kelamin atau penis sama seperti organ tubuh lainnya yang bisa mengalami gangguan akibat pola hidup yang tidak sehat. Dan suami harus legowo untuk cerita kepada istrinya dan bersama istrinya sama-sama datang ke dokter untuk konsultasi. Dan dukungan yang dapat diberikan oleh istri adalah dengan mendengar, membahasnya secara bersama-sama dan datang ke dokter bersama dengan suaminya merupakan bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh suami yang mengalami disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi dapat diobati namun tentunya perlu mengatasi penyakit atau penyebab dasarnya. Obat yang digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi adalah obat oral, yaitu golongan PDE5 inhibitor seperti sildenafil atau tadalafil. Dan ini merupakan obat yang disebut juga sebagai obat erektogenik dan membutuhkan advice dokter sebelum menggunakannya agar terhindar dari kegagalan pengobatan atau efek samping yang mungkin timbul. Dan ingat, obat erektogenik tetap membutuhkan rangsangan seksual agar obat dapat bekerja dengan baik. Jangan sekali-kali melakukan pengobatan sendiri dengan langsung membeli obat kuat, apalagi yang dijual di pinggir jalan. Karena bisa saja obat tersebut merupakan obat palsu atau mengandung bahan yang beresiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, selalu datang ke dokter untuk konsultasi agar mendapatkan pengobatan yang tepat. Tentu untuk mendapatkan atau mencapai orgasme tidak selalu dengan melakukan penetrasi, namun bisa dengan melakukan saling merangsang area sensitif di tubuh pasangan atau saling memberikan masturbasi, dan tentunya hal ini dapat diiringi dengan saling mengucapkan kalimat romantis dan erotis dan akan membuat kedua pihak sama-sama bisa mencapai orgasme. Kalau disfungsi ereksi sudah berat atau tidak bisa diobati dengan pengobatan yang konvensional, maka jangan putus asa karena ada pengobatan yaitu dengan penile prostese atau implan penis. Dan ini merupakan metode operasi dan hanya dilakukan bagi mereka yang mengalami disfungsi ereksi berat. Caranya dengan menanamkan implan ke dalam penis sehingga dapat diatur ereksinya dengan cara mengembangkan atau mengempiskan. Dan masalah yang mungkin timbul dengan metode penile prostese ini antara lain yang pertama adalah infeksi pada luka operasi, yang kedua penis mungkin menjadi lebih pendek, dan yang ketiga perubahan sensasi sensorik pada penis. Jadi geng sehat, kalau ada yang mengalami disfungsi ereksi, jangan dipendam, jangan mencari pengobatan sendiri, tapi sampaikan, ceritakan kepada pasangan kalian, dan datanglah ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan bagi kalian yang mengalami masalah seksual, jangan lupa untuk tulis pertanyaan di kolom komen ya.